Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmatul hidayah, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, wahai hambaku, la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tadi, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita, memudahkan kita untuk sama-sama dimudahkan oleh Allah menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan dan menambahkan kenikmatannya kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di majlis ilmu ini senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yakni cahaya Islam. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada para keluarga, para sahabat, serta umat beliau yang tetap istiqamah sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam mempelajari cabang-cabang iman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq. Iman itu memiliki sekitar 70 sekian cabang, dan yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah,
wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Kita sudah membahas, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sampai di cabang iman yang ke-34 yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Cabang iman yang keempat, yang ke-34, beliau katakan di dalam kitab beliau adalah Al-Amru bil Ma'rufi wan Nahyu 'anil Munkar. Di antara cabang iman ada namanya amar ma'ruf, nahi munkar. Senantiasa memerintahkan orang lain di dalam kebaikan dan mencegah orang lain dari menjalankan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mungkin ada di antara kita yang sudah mendengarkan kisah ini. Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 166 sampai ayat 163 sampai ayat 167. Mungkin cerita ini atau kisah ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan di dalam kehidupan kita. Cerita ini terjadi di zaman dahulu kala, yaitu di zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Beberapa ulama mentafsirkan kisah ini terjadi di zamannya Nabi Daud alaihi salam, menimpa kepada sebuah kaum, yaitu dari bangsa Bani Israel, yang tinggal di sebuah tempat yang dinamakan daerah Ailah. Daerah Ailah itu daerah yang dekat dengan kota Madian. Allah memulai kisahnya dengan mengatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Penduduk negeri Ailah adalah penduduk yang tinggal di pinggir lautan. Profesi mereka kebanyakan adalah mencari ikan. Ada satu syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Bani Israel adalah dilarangnya mereka bekerja, mencari nafkah, termasuk mencari ikan pada hari Sabtu. Ya, ini larangan buat mereka Bani Israel. Sepanjang hari Sabtu, dari mulai tenggelamnya matahari di hari sebelumnya, yaitu di hari Jumat, sampai tenggelamnya matahari di hari berikutnya, yaitu di hari Sabtu, mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Mereka diperintah oleh Allah untuk memfokuskan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrab-mihrab mereka. Termasuk para nelayan-nelayan yang ada di negeri Ailah pada saat itu pun Allah larang mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Tapi apa yang terjadi? Mereka orang-orang Bani Israel memiliki tipu daya yang sangat luar biasa. Mereka memang tidak mencari ikan, tidak turun ke lautan di hari Sabtu. Tapi mereka memasang perangkap atau memasang jaring di hari Jumatnya. Kemudian mereka biarkan jaring mereka di lautan, barulah kemudian di hari Ahadnya mereka ambil jaring mereka yang sudah dipenuhi dengan ikan. Ini adalah tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Apa yang kemudian mereka lakukan? Akhirnya penduduk negeri Ailah terbelah menjadi 3 golongan, 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu mayoritas, ya, jumlahnya sekitar 70.000 lebih. Kata Ibnu Abbas di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan 70.000 lebih. Mereka adalah orang-orang yang melanggar aturan Allah, yang mencari ikan di hari Sabtu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengingatkan dan menasihati mereka. Ya, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Ini termasuk perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang kalian lakukan ini termasuk perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok yang melakukan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Kelompok
yang kedua adalah kelompok yang mencegah terjadinya kemungkaran yang dilakukan oleh kelompok yang pertama tadi. Jumlah mereka, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kurang lebih sekitar 12.000 orang. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok as-sakitun, kelompok yang cuek, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Bahkan kelompok yang ketiga ini, apa yang mereka katakan kepada kelompok yang kedua, kelompok yang melakukan an-nahuna 'anil munkar, kelompok yang mengingatkan, menasihati. Kelompok yang pertama tadi yang mencari ikan pada hari Sabtu, mereka mengatakan, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikahum aw mu'adzibahum 'adzaban syadida. Untuk apa kalian menasihati mereka? Biarkan saja mereka melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, biarkan saja. Kalau bahasa kerennya di zaman kita sekarang ini, ngapain kita urusin pekerjaan orang lain? Biarkan saja. Gak usahlah kita ikut campur urusan orang lain. Terserah mereka. Mereka mau melanggar aturan Allah, mereka mau tidak mendengarkan apa yang Allah perintahkan atau apapun, ya terserah mereka, itu urusan mereka. Gak usahlah kita ikut campur apa yang mereka lakukan. Sehingga kelompok Bani Israel di negeri Ailah ini dibagi oleh para ulama menjadi 3 kelompok. Yang pertama tadi kelompok yang membangkang, yang melanggar aturan Allah. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan, menasihati sebagian saudaranya, sebagian sahabatnya yang melakukan pelanggaran. Dan kelompok yang ketiga adalah as-sakitun, kelompok yang cuek, bahkan mereka merasa tidak perlu kita memberikan nasihat kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah ini Allah tutup di ayat 167 tadi. Allah katakan, wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Akhirnya kami timpakan kepada mereka azab. Kami timpakan kepada mereka bencana. Apa bencana yang Allah berikan kepada mereka? Allah katakan di ayat berikutnya, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian qiradatan khasi'in, seekor kera, seekor monyet yang menghinakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah rubah mereka menjadi benar-benar seekor monyet. Dalam riwayat yang lain, kata Ibnu Abbas, yang muda dirubah oleh Allah menjadi seekor monyet, yang tua dirubah oleh Allah menjadi khanazir atau khinzir. Khinzir itu adalah babi. Waliyadzubillah. Dan mereka hidup tidak lebih dari 3 hari, kemudian Allah matikan mereka semuanya. Siapakah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kelompok yang pertama, atau kelompok yang kedua, atau kelompok yang ketiga? Para ulama sepakat yang diazab oleh Allah, yang dirubah wujudnya oleh Allah menjadi seekor monyet atau seekor babi, mereka adalah yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, kelompok yang melanggar aturan Allah, kelompok yang mencari ikan di hari Sabtu, yang jumlahnya tadi kurang lebih sekitar 70.000 orang. Kemudian para ulama juga sepakat kelompok yang kedua, kelompok yang melakukan an-nahuna 'anil munkar, kelompok yang menasihati, mengingatkan mereka, yang jumlahnya tadi sekitar 12.000 orang. Itu semua ulama sepakat mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diberikan azab oleh Allah. Mereka tidak dirubah wujudnya oleh Allah menjadi kera ataupun babi seperti mana kelompok yang pertama. Tapi untuk kelompok yang ketiga ini, as-sakitun, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, waliyadzubillah, mereka juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun sama dirubah wujudnya oleh Allah menjadi kera maupun babi. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan wallahu a'lam. Ya, kami tidak bisa mengatakan apakah mereka ikut diazab oleh Allah atau tidak. Pertanyaannya, kenapa kelompok yang ketiga? Sebagian ulama mengatakan mereka juga dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Padahal mereka tidak ikut mencari ikan pada hari Sabtu.
Tapi pertanyaannya, kenapa mereka juga termasuk di antara orang-orang yang diberikan azab oleh Allah menurut sebagian para ulama? Karena mereka meninggalkan salah satu kewajiban yang sangat penting, yaitu al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Itu mereka meninggalkan kewajiban yang sangat penting, yaitu mencegah kelompok yang pertama dari melakukan perbuatan mungkar. Karena mereka cuek, karena mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh kelompok yang pertama, maka kemudian Allah pun mengadab mereka. Waliyadzubillah. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, beliau memberikan permisalan. Mathalul qaumil ladina, kata beliau dalam sebuah hadis yang sahih, ala hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Permisalan amar ma'ruf nahi munkar, kata beliau, adalah seperti mana orang yang menaiki sebuah kapal. Kapalnya ini tingkat, punya dua tingkat. Tingkat pertama dan tingkat yang kedua. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Ada yang tinggal, ada yang berada di tingkat paling tinggi atau tingkat atas, ada yang berada di tingkat yang paling bawah. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqu minal ma'i marru ala man fawqahum. Kebiasaan orang yang berada di tingkat yang bawah, ketika mereka ingin mengambil air, maka mereka akan naik ke atas, ke tingkat yang atas. Faqalu, kemudian tiba-tiba ada di antara beberapa orang yang berada di tingkat bawah punya ide. Apa ide mereka? Lau anna kharaqna min nasibana kharqan wa lam nu'addi man fawqana. Gimana kalau kita lobangi saja kapal kita? Kita lobani, kita ambil air dari bawah, nggak perlu kita naik ke atas. Daripada kita naik atas, kita ganggu yang berada di tingkat atas. Mendingan udah capek naik lagi, gangguin lagi yang berada di tingkat atas. Mendingan kita lobang, itu air aja juga di bawah kita. Kita lobangin aja gimana? Kemudian kata Rasulullah SAW, faqala Nabi SAW, fa in yatrukuhum wa ma aradu. Apa yang terjadi? Halaku jami'an. Kalau tidak ada satupun di antara mereka yang mencegah apa yang ingin terjadi dari segelintir orang tadi yang punya ide untuk melobangi kapal tadi, baik itu yang berada di tingkat bawah maupun yang berada di tingkat atas, tidak ada satupun yang mencegah, alias mereka membiarkan, mereka cuek, tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang tadi ingin melobangi kapal. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, halaku jami'an. Mereka semuanya pasti akan binasa, tenggelam. Kira-kira kalau kapal tadi dilobangin, kemudian air masuk, tenggelam yang lobangin saja atau semua yang ada di kapal tadi? Pasti semua yang ada di dalam kapal tadi ikut tenggelam. Gak mungkin yang tenggelam hanya yang lobangi kapal saja, yang tenggelam masuk lubang yang lain selamat, gak mungkin. Ketika kapal tadi dilobangi kemudian masuk air, apa yang terjadi? Semuanya ikut tenggelam. Baik itu yang melakukan perbuatan mungkar atau yang tidak melakukan perbuatan mungkar, mereka ikut tenggelam. Kenapa mereka ikut tenggelam? Karena Rasulullah SAW mengatakan karena mereka tidak melakukan yang namanya an-nahyu anil munkar. Karena mereka tidak mencegah kemungkaran itu ketika kemungkaran itu terjadi. Waliyadzubillah. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian rahmatullahi Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, idza ghadaba 'abdan, ya, Allah ketika sudah murka dengan hambanya atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba tadi dalam sebuah negeri, kemudian Allah melihat di negeri itu tidak ada satupun di antara mereka yang mencegah kemungkaran itu terjadi, mencegah perbuatan dosa itu terjadi. Apa yang terjadi? Allah akan timpakan musibah, azabnya kepada seluruh penduduk di negeri itu. Mau itu yang melakukan perbuatan maksiat tadi, yang melakukan perbuatan mungkar, atau yang tidak melakukan perbuatan maksiat, mereka semuanya sama
mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti di akhirat kelak, kata Rasulullah dalam hadisnya, Allah akan menghisab mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam beberapa ayat yang kami bacakan tadi di pembukaan maupun di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganjurkan kepada kita untuk melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu golongan yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita akan menjadi umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang lainnya, bahkan umat-umat sebelum kita. Kata Allah ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Senantiasa melakukan, mengajak orang di dalam hal kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain melaknat mereka orang-orang Bani Israel. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahu enggak makna laknat itu apa? Laknat itu para ulama mengatakan al-bu'du an rahmatillah. Ketika Allah sudah melaknat hambanya, maka hamba itu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kunci masuk ke dalam surganya Allah itu apa? Rahmat Allah. Kalau orang sudah jauh dari rahmat Allah, bagaimana mungkin dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang Bani Israel termasuk di antara mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-78 dan 79, apa yang Allah katakan? Lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Mereka orang-orang Bani Israel diberikan laknat oleh Allah lewat lisan Nabi Daud, bahkan sampai Nabi terakhir yang Allah utus kepada mereka secara khusus, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka bermaksiat kepada Allah, karena mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkar. Karena mereka membiarkan terjadinya perbuatan mungkar di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mencegah ketika terjadinya perbuatan mungkar itu. Mereka cuek. Mereka tidak peduli perbuatan mungkar itu terjadi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat kepada mereka. Waliyadzubillah. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang rahmatan Allah, pentingnya kita melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya, apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Seandainya wajib pun atau fardu pun, apakah fardu ain atau fardu kifayah? Para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar fardu ain. Pendapat yang pertama, ya, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lain, mereka mengatakan hukumnya fardu ain. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim yang kami bacakan di pembukaan tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Siapapun di antara kita ketika melihat kemungkaran terjadi di hadapan mata kita, apa yang harus kita lakukan? Rubahlah kemungkaran tadi. Cegah. Dengan apa? Kata Rasulullah, fabiyadihi, dengan tangan kita dulu. Fa illam yastadi, kalau kita nggak mampu dengan tangan,
khawatir seandainya dengan tangan itu akan menjadikan madarat yang lebih besar terjadi, fabilisani, maka cukup dengan lisan. Dengan mulut kita sampaikan kalau itu adalah perbuatan mungkar. Fa illam yastati, kata Rasulullah, kalau nggak mampu dengan lisan juga, lidah kita keluh untuk mengatakan itu perbuatan mungkar. Apalagi kalau yang melakukan perbuatan mungkar itu seandainya orang yang, mohon maaf, ditakuti, disegani dan sebagainya. Aduh, kalau saya cegah kemungkaran itu bisa-bisa saya ditonjok sama orang itu, ya kan? Bisa-bisa saya langsung diteror misalnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Fabi qalbihi, maka cukup dengan hati kita. Tapi pada saat itu kata Rasulullah, kalau kita mencegah kemungkaran hanya mampu dengan hati saja, tidak bisa dengan lisan apalagi dengan tangan, kata Rasulullah, wadhalika ad'aful iman. Pada saat itu keimanan kita dalam kondisi lemah. Karena belum mampu mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, apalagi dengan tangan. Dari hadis ini para ulama mengatakan hukumnya fardhu ain. Maka siapapun, mau kita itu seorang penguasa atau bukan seorang penguasa, ketika melihat kemungkaran maka wajib untuk dicegah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya beberapa para ulama dan mayoritas para ulama, seperti pendapatnya Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian murid beliau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, mereka mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Idza qama bihil ba'dhu saqata 'anil baqin. Kalau sebagian sudah melaksanakan, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Dan paling penting atau yang paling wajib di fardhu kifayah ini adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Kalau dalam ruang lingkup RT, ya yang paling punya kekuasaan ya Pak RT-nya. Dalam ruang lingkup RW yang paling punya kekuasaan ya Pak RW-nya. Dalam ruang lingkup keluarga yang paling punya kekuasaan siapa? Ya kita sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Dalam ruang lingkup negara yang paling punya kekuasaan ya presidennya. Mereka adalah orang-orang yang paling diwajibkan untuk mencegah kemungkaran ketika kemungkaran itu terjadi di wilayah mereka. Jika mereka para penguasa sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita sebagai rakyat sudah gugur kewajibannya. Ini menurut sebagian para ulama yang mengatakan hukumnya fardhu kifayah. Apa dalil yang mereka pakai? Allah katakan dalam surah Ali Imran tadi yang kami bacakan, wal takum minkum ummah, dan hendaklah sebagian di antara kalian. Allah menggunakan kalimat min. Min itu kalau dalam bahasa Arab, kita belajar kaidah bahasa Arab, min itu memiliki makna litab'id. Apa itu litab'id? Ba'dho. Ba'dho itu artinya sebagian. Jadi enggak semua kita, sebagian. Siapa mereka yang diwajibkan? Ya, tadi yang punya kekuasaan, yang punya power. Merekalah yang diwajibkan oleh Allah untuk mencegah kemungkaran. Jika mereka sudah melakukan, maka kita sebagai rakyat gugur kewajibannya. Tapi pertanyaannya, kalau para penguasa kita, para pemimpin kita tidak melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana? Kenyataannya, mohon maaf, saat ini banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dan itu sengaja dibiarkan oleh mereka. Bahkan terkesan didukung oleh mereka. Terus kita sebagai rakyat bagaimana? Cegahlah mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa mencegah dengan lisan kita, dengan dakwah, kita sampaikan bahwasanya itu adalah perbuatan mungkar, ya kita lakukan. Tapi kalau kita nggak bisa dengan lisan kita, khawatir itu akan menjadikan madarat yang lebih besar. Ya, Pak Hadi nyampaikan mencegah kemungkaran, tiba-tiba besok langsung ditangkap misalnya, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Cukup dengan hati kita saja kita ingkari. Dalam hati kita mengingkari kalau kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah kita.
Sambil kita berdoa kepada Allah, ya Allah maafkan kami, ya Allah ampuni kami. Kami belum mampu untuk mencegah kemungkaran itu dengan lisan kami, ya Allah. Kami hanya mampu untuk mencegah kemungkaran itu dengan hati kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami kesabaran, ketabahan supaya kami bisa mampu untuk mencegah kemungkaran itu dengan lisan kami, ya Allah, tidak hanya dengan hati kami. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika seandainya para penguasa tidak mencegah kemungkaran itu terjadi. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kadang kemungkaran itu bisa berubah menjadi fardu ain, bisa juga berubah menjadi fardu kifayah. Kapan dia berubah menjadi fardu ain? Ketika yang pertama, tidak ada satupun di antara kita yang mampu mencegah kemungkaran itu kecuali kita. Misalnya di dalam satu masjid ini nggak ada satupun yang bisa dan berani mencegah kemungkaran itu kecuali Pak Joko misalnya. Maka Pak Joko hukumnya fardu ain, sedangkan yang lainnya hukumnya fardu kifayah. Maka wajib bagi Pak Joko untuk mencegah kemungkaran itu. Mungkin karena Pak Joko ya kan disegani, dihormati misalnya, ya kan ditakuti, ya kan, sehingga yang lain nggak berani mencegah kemungkaran itu, hanya Pak Joko yang berani, maka wajib fardu ain bagi beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dalam satu daerah itu tidak ada satupun yang tahu kalau itu kemungkaran kecuali kita. Ya, misalnya dalam satu wilayah nggak ada satupun yang tahu itu adalah kemungkaran kecuali Pak Rino misalnya. Maka wajib Pak Rino fardu ain untuk mencegah kemungkaran itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, fardu kifayah bisa menjadi fardu ain kapan? Ketika hanya kita yang mengetahui kemungkaran itu terjadi, sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui kalau itu terjadinya kemungkaran. Hanya kita yang menyaksikan dengan mata kepala kita kemungkaran itu terjadi, maka saat itulah hukumnya menjadi fardu ain. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita pahami, di dalam mencegah kemungkaran, di dalam mengajak orang kepada kebaikan ada dhawabitnya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, ayyakuna ala basirah. Di dalam mencegah kemungkaran atau di dalam mengajak orang kepada kebaikan, ayyakuna ala basirah, kita harus punya ilmunya. Karena kalau kita nggak punya ilmunya, nggak mungkin kita akan mengajak orang kepada kebaikan. Kalau kita nggak punya ilmunya, nggak mungkin kita akan mencegah orang dari kemungkaran. Ilmunya itu harus ada dulu. Ada bekalnya. Apa bekalnya? Ilmu. Itu yang pertama. Ya, maka penting orang yang berilmu itu harus dan wajib untuk terjun di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, ayyakuna bil hikmah. Di dalam mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah dengan hikmah. Apa itu hikmah? Para ulama mengatakan hikmah itu adalah dia tahu kondisi orang yang dilakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oh, orang ini kondisinya lagi kesulitan ekonomi. Caranya gimana? Dikasih bantuan. Ya, kasih sembako sambil diingatkan, dinasihati. Karena orang kalau lagi kesulitan ekonomi, kita berbuih-buih ngomong dia kebaikan pun nggak bakalan masuk. Kamu ngomong apa? Saya ini lapar tahu. Maka kasih dulu, dibantu dulu ekonominya, dipenuhi dulu, ya kan? Baru kemudian kita ingatkan, kita nasihati. Ya, harus tahu kondisi orangnya bil hikmah. Kemudian apa? Ayyakuna birifqi wa adamil anaf, dengan bahasa yang lemah lembut. Jangan dengan bahasa yang kasar. Ya, dulu saya punya teman di pesantren, lagi semangatnya belajar agama, begitu liburan, dia lihat, mohon maaf nih kejadian nyata, dia lihat orang tuanya belum sholat. Ya, karena orang tuanya masih menganut, mohon maaf ya, pemahaman kejawen ya, yang penting berbuat baik sama orang tuh sudah bagus ya, nggak perlu sholat, nggak perlu apa. Langsung marah dia. Ayah, ibu, bapak, ibu, sholat. Kalau nggak sholat neraka tempatnya. Marah ibunya. Kamu di pesantren bukan malah berbuat baik sama orang tua, malah vonis-vonis ibumu masuk neraka. Sana, pergi kau dari sini. Diusir sama orang tuanya. Sampai pesantren dia curhat sama ustaz saya. Ustaz, saya nasihatin ibu saya kok malah saya diusir ya. Kamu gimana cara nasihatin? Saya bilang aja sholat itu wajib, kalau nggak sholat masuk neraka, gitu.
kamu salah ngomongnya. Bukan seperti itu dengan orang tua. Masa orang tua udah divonis-vonis masuk neraka, ya kan? Ya diusir, wajar kamu. Nasihati mereka dengan bahasa yang baik. Birrifqi, ya. Bahkan Allah katakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam ketika berdakwah dengan Fir'aun. Tahu Fir'aun? Fir'aun itu adalah manusia yang paling kejam, manusia yang paling zalim yang ada di muka bumi ini. Tapi apa yang Allah katakan kepada Nabi Musa? Izhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Berbicaralah kalian berdua dengan Fir'aun dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lemah lembut. Padahal kepada Fir'aun Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara dengan bahasa yang lemah lembut. Apalagi dengan saudara kita sesama Muslim. Jangan langsung kita ketika mengingatkannya dengan bahasa yang kasar. Kamu ini apaan? Ya, apalagi sampai menggunakan tangan dan sebagainya. Tidak. Ya, birrifqi wal lain, ya, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan. Apalagi dengan orang yang lebih tua dari kita, ya, orang yang lebih berumur dari kita, maka perhatikan adabnya, perhatikan sopan santunnya. Kemudian yang selanjutnya ayyakuna sabiran wa mukhlisan. Hendaklah kita di dalam amar ma'ruf nahi munkar untuk memiliki sikap sabar dan ikhlas. Sabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Bahkan Allah perintahkan ketika kita mengingatkan keluarga kita, mengingatkan anak kita untuk sholat saja, Allah katakan apa? Wastabir 'alaiha, sabar. Ajak anak kita untuk sholat, itu butuh kesabaran. Sekali dua kali nggak mau sholat, nggak apa-apa, sabar. Besok dicoba lagi, terus. Apalagi mengingatkan orang lain yang itu bukan keluarga kita, maka sabar. Sekali dua kali kita ingatkan dia belum mendengarkan dan mengikuti nasihat kita, nggak masalah, besok dilanjut lagi terus. Jangan hanya sekali dua kali, capek. Ngapain juga saya ingetin orang itu? Udah berbuih-buih mulut saya, dia nggak dengar, udah terserah dia mau masuk neraka kayak mau masuk apa kayak terserah dia dah. Jangan. Sabar, ikhlas di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang selanjutnya apa? Al-mawazina fi hal ihtilatil munkar bi ma'ruf. Kita harus membedakan, harus bisa menimbang mana maslahat yang lebih besar dan mana madarat yang lebih besar di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai ketika kita mencegah kemungkaran itu kemudian terjadilah kemungkaran yang lebih besar. Ya. Tadi karena cara kita yang salah sehingga terjadi kemungkaran yang lebih besar, terjadi madarat yang lebih besar. Ya, keluarga kita akhirnya diancam dan sebagainya, diteror, atau bahkan ya mohon maaf jamaah satu masjid kemudian diteror dan sebagainya sehingga kita nggak bisa sholat lagi di masjid gara-gara itu dan sebagainya. Ini harus kita pertimbangkan. Ya, jangan sampai dengan mencegah kemungkaran itu menyebabkan kemungkaran atau madarat yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya ayyakunal munkarun zahiran. Kemungkaran yang terjadi itu benar-benar nyata di depan kita. Dengan tidak kita mencari-cari kesalahan orang lain. Itu namanya tajassus. Dicari terus kesalahannya Pak Cucu. Wah, Pak Cucu punya salah nih. Langsung dinasihatin. Gak boleh. Tetapi kemungkaran itu benar-benar nyata di depan kita. Tanpa kita cari-cari kesalahan teman kita. Kita lihat teman kita melakukan kemungkaran. Baru kemudian kita cegah. Bukan dengan kita mencari-carinya. Bukan dengan kita memata-matainya, Bu. Tapi memang kemungkaran itu nyata-nyata terjadi di depan kita. Kemudian selanjutnya adalah ya al-masail al-khilafiyah la tadkhulu fil amri wan nahyi. Para ulama mengingatkan masalah-masalah khilafiyah yang jadi perdebatan atau perbedaan para ulama, terutama ulama mazhab, itu tidak perlu kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar apalagi dengan bahasa yang kasar. Kalau kita ingin ini pendapat yang roji seperti ini, silakan, boleh. Tapi dengan bahasa yang kasar apalagi kita memaksakan kehendak kita, jangan. Karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh orang itu juga berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Ya,
Kecuali kalau kita dapati apa yang orang itu lakukan tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil, baru kita cegah. Maka pentingnya kita belajar ya khilaf yang dilakukan oleh para ulama. Bagaimana antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i dengan Imam Malik dan sebagainya, mereka saling menghargai ketika terjadi perbedaan-perbedaan yang ada ilmunya di antara mereka. Ini tadi ya beberapa ya pedoman kita di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu sama seperti mana kewajiban salat. Jika salat kita lakukan karena kita yakini kewajibannya, begitu juga dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mari sama-sama kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam kehidupan kita, paling tidak di dalam ruang lingkup keluarga kita. Jika ada kemungkaran yang terjadi di dalam keluarga kita, ayo mari sama-sama kita cegah. Sebagai kepala keluarga, tugas kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tugas kita, mohon maaf, tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan keluarga kita saja, tidak. Tapi wajib bagi kita untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di tengah-tengah keluarga kita. Karena suatu saat nanti di akhirat kelak kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar supaya kehidupan terutama di dalam keluarga kita menjadi kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita menjadi orang yang bahagia tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit tadi memberikan manfaat bagi kita semuanya. Seperti biasa, sebelum kami tutup dan kami akhiri majelis ilmu pada pagi hari ini, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.